Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan kita melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat kebaikan, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang penuh dengan kebaikan, majlis yang penuh dengan rahmah, majlis yang di dalamnya Allah turunkan sakinah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita bersyukur, terutama al-faqir bersyukur, bergembira karena al-walid yang sudah selama 2 bulan kira-kira tidak hadir ke masjid atau musalla al-iman ini karena kondisi fisik beliau. Alhamdulillah, ini adalah kali pertama beliau kembali ke musalla al-iman. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan afiat sehingga bisa kembali bersama-sama kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan dakwah. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang mengantarkan kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, untuk kita bawa sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Namun sebelumnya kita mantapkan dalam diri kita niat yang ikhlas dalam talabul ilmi, bahwa menuntut ilmu ini harus dilandasi oleh niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hadir ke majelis ilmu secara fisik, tapi hadir ke majelis ilmu secara ruhiyah dan hati kita, bahwa ada sesuatu yang kita harapkan,
ada sesuatu yang kita inginkan dan Allah Subhanahu wa taala melihat semua keinginan kita, semua niat kita. Oleh karena itu para ulama memberikan rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menegaskan yang bagi li talibil ilmi an yukhlisa niyatahu wa yahdhar min ar-riya. Kata beliau, harus orang yang menuntut ilmu harus ikhlas niatnya. Sebab kalau tidak ikhlas dia tidak akan dapat pahala dan tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Niat yang ikhlas menjadi fondasi agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Lebih daripada itu adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan harus hati-hati kita jauhi sifat riya. Hadir karena hanya ingin dilihat oleh orang, dikenal oleh orang, diakui oleh orang, dipuji oleh orang. Yang kita harapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Secara fisik kita semuanya hadir, tapi pahala dari kehadiran kita berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Siapa yang niatnya betul-betul ikhlas karena Allah, dia akan dapat banyak kebaikan dari Allah. Tapi yang tidak ikhlas, dia tidak akan dapat apa-apa. Mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang juga penting dalam menuntut ilmu adalah kesungguhan kita. Jangan merasa diri kita sudah alim, sudah berilmu, sudah banyak pengetahuan. Tidak. Kita merasa semakin kita menuntut ilmu, semakin kita belajar, kita semakin merasa ilmu kita sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Dalam satu ungkapannya, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menyebutkan, la yazalu ar-rajul aliman ma talabal ilma. Seseorang itu disebut berilmu, disebut alim selama dia mau belajar. Kalau dia masih mau belajar, berarti dia adalah orang yang alim. Dia ngerti, dia faham siapa dirinya. Karena itu dia terus belajar, menuntut ilmu, tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah dia merasa puas dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh. Sehingga beliau mengatakan, fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Kalau dia merasa bahwa dirinya sudah berilmu, berarti dia bodoh. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya sudah pintar sehingga dia tidak mau belajar atau tidak sungguh-sungguh dalam belajar, kata Ibnul Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, berarti dia bodoh karena sudah merasa berilmu, merasa alim. Nah, kita merasa diri kita masih jauh dari alim, masih banyak kekurangan kita. Kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Man jadda wajad, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan hal yang penting juga dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Kalau engkau belajar ilmu, sebelum belajar ilmu, belajar adab. Sebab tidak bisa kita belajar ilmu hanya sekedar ilmu tanpa adab. Belajar adabnya, insya Allah dapat ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Al-Hikam, mudah-mudahan semuanya betul-betul menjadi hikmah
yang akan menjadi pengantar kita, wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan la yukhriju syahwata minal qalbi, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ij aw syauqun muqliq. Ini adalah ungkapan yang sebetulnya ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya yang kita bahas pada bulan Ramadan, di mana Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah menegaskan tamakkun halawatil iman fil qalbi huwa da'ul 'idal atau da'ul 'udal. Kata beliau, kalau hawa nafsu itu terasa manis dalam hati kita, kata beliau, kalau hawa nafsu terasa manis dalam hati kita, maka itu adalah penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya, kata beliau. Nah, beliau kemudian melanjutkan pada hikmah ini, la yukhriju syahwata minal qalb. Tidak bisa itu syahwat keluar dari hati. Dia senang berada di dalam hati. Syahwat itu senang berada di dalam hati. Dan kita merasakan betul betapa sulit mengeluarkan syahwat dalam hati kita, betapa sulit mengontrol syahwat dalam diri kita. Banyak manusia yang dikendalikan oleh syahwatnya. Banyak manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Susah mengeluarkan syahwat, tidak gampang. Sekedar ilmu pengetahuan tidak bisa mengeluarkan syahwat. Banyak orang yang ngerti, banyak orang yang paham. Dia belajar, lalu dia paham. Apa dengan itu ada jaminan dia bisa mengendalikan dan menaklukkan syahwatnya? Belum tentu. Ada orang yang berilmu, ada orang yang paham, ada orang yang belajar, bahkan gelarnya barangkali punya gelar yang tinggi. Dia punya gelar S1, S2, S3, S apa lagi? Tapi tetap dia kalah oleh syahwatnya, kalah oleh hawa nafsunya. Banyak orang yang punya pendidikan bagus, dia mengerti, dia alim, bahkan disebut sebagai seorang yang berpengetahuan, tapi tidak bisa dia menundukkan, mengalahkan syahwatnya. Sekedar mengetahui, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengendalikan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amerika itu adalah orang-orang yang dari sisi pengetahuan mereka punya pengetahuan yang tinggi, kemampuan intelektualnya. Mereka paham betul bahwa negeri mereka itu berada dalam kondisi di mana penduduknya sudah gandrung sama minuman keras. Luar biasa, minuman keras itu pada mereka menjadi sebuah kebiasaan. Sedikit-sedikit mereka minum minuman keras, khamar itu sudah biasa di mana-mana. Bahkan mereka paham dampak buruknya, dampak negatifnya, bahayanya mereka paham. Mereka buat undang-undang untuk memperketat peredaran miras. Tapi apa mampu mereka mengendalikan? Tidak bisa. Hanya sekedar ilmu tidak bisa. Lalu bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka adalah orang-orang yang senang dengan miras, dengan khamar. Bahkan barangkali lebih hebat daripada orang-orang Amerika sekarang ini. Karena setiap kali mereka punya acara, punya pertemuan, selalu dihiasi dengan khamar. Khamar itu biasa. Mereka menyimpan khamar setiap rumah. Hampir setiap rumah pasti ada khamarnya. Karena kebiasaan mereka minum khamar. Ya, kalau ada acara walimah itu ada khamarnya. Kalau ada tamu yang disuguhkan adalah khamar, minuman kehormatan. Bahkan mereka menyimpan bukan hanya botol-botol, dalam drum yang besar. Itu adalah kebiasaan mereka. Tapi subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menanamkan keimanan dalam hati mereka, mendidik mereka, menterbiah mereka dalam waktu yang singkat, tidak butuh waktu yang lama.
Yang tadinya khamar itu menjadi minuman kesukaan, tiba-tiba berubah menjadi kotoran yang najis yang mereka buang begitu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah, jauhi itu khamar. Sampai pada ayat, fahal antum muntahun? Apa engkau masih tetap mau minum khamar? Tidak mau menyudahi? Mereka mengatakan, bala ya Rabb, kami akan sudahi. Mereka lemparkan itu yang namanya minuman keras. Bahkan ada yang sudah ada di bibirnya siap untuk diminum, mereka tumpahkan. Semua minuman keras khamar yang ada di rumah mereka, mereka tumpahkan. Sampai disebutkan di jalan-jalan di kota Madinah, itu yang namanya aroma minuman keras khamar itu sudah tercium di mana-mana. Berubah. Kenapa bisa berubah? Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yukhrijus syahwata minal qalb. Tidak bisa syahwat itu dikeluarkan dari hati, enggak bisa. Enggak bisa syahwat itu dikeluarkan dari hati kecuali dua hal, kata beliau. Kalau sekedar ilmu tidak bisa. Kalau hanya sekedar pengetahuan tidak bisa. Sebab wilayah pengetahuan itu beda dengan wilayah perasaan. Ada orang yang tahu, tapi sulit untuk mengendalikan perasaannya. Banyak orang yang tahu zina itu haram, tapi masih banyak yang berzina, padahal tahu dia. Banyak orang yang tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah, tapi tetap dikerjakan. Itu yang korupsi itu orang Islam bukan? Tahu tidak dia bahwa korupsi itu haram? Sekedar tahu tidak bisa menghilangkan syahwat yang ada di dalam hati, nggak bisa. Tahu dia, faham dia, tapi dia tidak bisa menaklukkan syahwatul mal, ya, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap popularitas. Sulit untuk dikendalikan kalau hanya sekedar ilmu. Jadi jangan kita kemudian merasa kalau sudah belajar tahu lalu insya Allah aman. Belum tentu. Apa kata Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah mengatakan yang bisa mengeluarkan syahwat dari hati, yang bisa menaklukkan syahwat adalah dua hal. Pertama kata beliau, khaufun muz'ij, rasa takut yang menggetarkan. Rasa takut dalam hati kita. Kalau ada perasaan takut dalam diri kita, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut terhadap hisab Allah, takut kepada nerakanya Allah, takut kepada pengadilan Allah, takut kepada mizan Allah, takut kepada semua ini, insya Allah syahwat itu akan bisa dikendalikan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, khaufun muz'ij, rasa takut, tapi bukan hanya rasa takut yang ada di mulut. Muz'ij, menggetarkan dalam hati, menggelisahkan hati kita, takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan membuat orang bisa mengalahkan, menaklukkan syahwatnya. Tanpa perasaan itu susah. Karena itu yang ditanamkan pertama oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada sahabat adalah perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu disebutkan oleh Nabi. Jangankan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas dosa besar, bahkan dosa kecil ditanamkan kepada mereka. Berkali-kali Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muncul rasa takut kepada Allah dan hari akhir, maka jaga lisan, ucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak bisa diam. Artinya perasaan takut kepada Allah akan membuat seseorang menjaga lisannya. Tidak sembarangan dia bicara kalau dia takut kepada Allah. Tidak sembarangan dia ngomong kalau kira-kira ucapannya akan melukai perasaan hati orang lain, akan menjadi dosa buat dia,
dia tidak akan mengucapkan hal tersebut. Dia jaga. Kenapa? Takut kepada Allah. Tahu ya mas sekalian, satu waktu Nabi Muhammad SAW mendidik keluarga beliau, istri beliau yang paling beliau cintai, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu waktu mengucapkan kata-kata yang isinya menunjukkan rasa cemburu dan perasaan tidak baik kepada Sofiyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, diungkapkan di hadapan Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, namanya manusia kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang lupa. Dia mengucapkan hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Ya Rasulullah, Sofiyah kan orangnya begini. Dibicarakan aibnya Sofiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah. Tidak didiamkan oleh Nabi. Ini keluarga Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajat. Wahai Aisyah, engkau telah mengeluarkan satu kata yang kalau dicampur itu satu kata dengan air laut itu rusak karena satu kata yang kau ucapkan. Ditanamkan oleh Nabi perasaan takut kepada Allah. Hati-hati, satu ucapan itu bahaya. Hanya sekedar ucapan, apalagi dosa-dosa besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan pendidikan ini kepada para sahabat. Bagaimana ditanamkan kepada mereka perasaan takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Dan itu biasa jemaah sekalian. Sampai satu waktu, karena sudah menjadi kebiasaan takut mereka kepada Allah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, satu saat dia keluar melakukan safar, ketemu dengan seorang pengembala. Dia punya gembalaan yang sangat banyak, tapi tentu saja bukan punya dia, itu kambing-kambing punya majikannya. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ngetes. Dia mengatakan, coba jual itu satu kambing saja kepadaku. Juallah satu kambing itu kepadaku. Apa katanya si pengembala itu? Dia mengatakan, laisat li, ini kambing-kambing bukan punya saya, ini punya majikan saya. Katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kan majikanmu tidak lihat ini kambing begitu banyak, kalau cuma satu yang dijual dia tidak akan tahu, dia tidak akan menghitung. Apa kata pengembala tersebut yang sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terbiasa perasaan takut kepada Allah? Apa kata dia? Seorang pengembala, bayangkan jemaah sekalian, bukan alim, bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang terdidik, seorang yang biasa tapi belajar sungguh-sungguh, dia resapi, dia hayati, dia amalkan. Apa kata dia? Ketika dikatakan, kan majikanmu tidak tahu, dia spontan mengatakan, fa'inallah. Lalu bagaimana Allah? Allah tahu apa yang saya lakukan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung menangis dia. Masya Allah. Bisa jadi orang-orang yang semacam itu justru lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Khaufun muqliq, ada perasaan takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada kedudukan Tuhannya sehingga dia bisa menahan hawa nafsunya, sorga tempat dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ditempatkan di surga. Jadi yang pertama adalah khaufun muqliq, yang kedua syauqun muqliq, khaufun muz'ij atau syauqun muqliq. Yaitu yang kedua adalah perasaan syauq, perasaan rindu, perasaan cinta yang membara di dalam hati, perasaan cinta yang membuat resah. Bagaimana kalau seseorang sudah cinta kepada sesuatu, kalau dorongan cintanya itu kuat, maka dia akan terus menginginkan, mengimpikan sesuatu itu. Bagaimanapun caranya dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang dia inginkan. Itu yang namanya syauqun muqliq, perasaan rindu yang membara,
perasaan rindu yang menggelisahkan. Kadang-kadang dia tidak bisa tidur karena mengimpikan, karena mengharapkan. Apa perasaan rindu yang dimaksud? Yaitu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu untuk bertemu dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana perasaan kita? Apakah kita benar-benar merindukan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita merindukan jannahnya Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, ingin bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu dengan para sahabat, ingin bertemu dengan para wali Allah, ingin berkumpul dengan orang-orang soleh di dalam jannahnya Allah, itu yang akan membuat kita bisa menaklukkan syahwat kita. Ada keinginan besar, barangkali capek, barangkali penat, barangkali lelah, tapi karena ada keinginan kerinduan yang luar biasa, kalah itu semuanya. Karena ada kerinduan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat waktu mereka berada dalam kondisi sakarat, dalam kondisi akan meninggalkan dunia, apa yang mereka katakan? Sahabat mengatakan, fustu wa rabbal ka'bah, aku menang demi Allah, demi Tuhan. Alhamdulillah, mereka senang luar biasa. Kenapa? Karena akan bersama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika ditangisi oleh keluarganya pada saat-saat detik-detik terakhir akan meninggal dunia, ketika keluarganya sedih, menangis, apa kata Bilal bin Rabah? Beliau mengatakan, wa tarbah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Masyaallah. Itu perasaan rindu. Apa kata Bilal? Bilal mengatakan, besok sebentar lagi saya akan berjumpa dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan para sahabat. Kita sekarang banyak bicara tentang kecintaan pada Nabi. Mudah-mudahan besok kita benar-benar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan jamaah sekalian. Kalau sudah ada perasaan rindu semacam itu, insya Allah kita akan bisa mengalahkan syahwat kita dan kita akan istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah, bisa mengalahkan syahwat kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli